Pemirsa, pintu kedatangan bagi wisatawan asing di Provinsi Bali sudah dibuka. Lalu sudah berapa banyak warga negara asing yang masuk ke Bali dan bagaimana kemudian prosedur pencegahan penyebaran COVID-19 yang harus dilakukan? Kita tanyakan langsung pemirsa kepada Bapak Taufan Yudhistira selaku Relatif Manajer Angkasa Pura I. Selamat pagi Pak Taufan. Apa kabar Pak? Pagi, kabar baik. Yeah. Baik, Pak Taufan, ini kalau dari data yang kemudian dimiliki oleh pihak Angkasa Pura, sudah berapa banyak warga negara asing yang masuk ke Bali, Pak? Kalau untuk daftar warga negara asing, terus terang kami tidak tahu. Tapi untuk jumlah penumpang itu baru 12 penumpang saja. 12 penumpang, baik. Itu Betul, semua 12 terdata. penumpang. Baik, itu semua terdata mayoritas dari negara mana, Pak Taufan? Nah, kalau untuk warga negaranya, statusnya terus terang kami tidak tahu. Kami dari sisi bandara hanya jumlah penumpang saja. Hanya 12 sampai dengan saat ini. 12 per tanggal 4 kemarin ya, Pak Taufan, sejak dibuka ya? Baik. Tanggal 3, Ibu. Jadi dibukanya sebenarnya tanggal 1 Februari 2022. Baik. Bapak kemudian... Gimana? Baik, Pak Taufan, kemudian prosedur apa Pak yang kemudian ini harus dilalui para warga negara asing ini saat tiba di Bali melalui melalui Angkasa Pura yang kemudian ini di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali? Tentunya ketika mereka landing itu mereka harus melakukan cek suhu tubuh di thermal scanner. Setelahnya mereka melakukan registrasi, kemudian memperlihatkan dokumen kesehatan yang dipersyaratkan, kemudian mereka melakukan tes PCR. Nah, setelah tes PCR, mereka melakukan alur seperti biasa, yaitu alur imigrasi, kemudian pengambilan bagasi, kemudian pelayanan bea cukai. Nah, sambil menunggu hasil PCR itu keluar, mereka menunggu di holding area. Nah, di holding area inilah ketika hasilnya keluar, misalnya negatif, mereka melakukan registrasi keluar di exit door registration. Jadi, setelahnya baru mereka naik ke bis, dari bis itulah nanti mereka akan dibawa menuju ke hotel karantina. Pak Taufan, syarat-syarat dokumen apa Pak yang tadi Bapak sebutkan yang kemudian ini menjadi syarat wajib yang dimiliki oleh warga negara asing ketika tiba di sana? Yang pasti dokumen vaksin, kemudian adalah dokumen PCR, negatif PCR, kemudian e-visa, kemudian e-custom declaration, kemudian beberapa hal yang memang harus mereka siapkan, Bu. Jadi tiket, ID card, dan lain sebagainya sih. Pak Taufan, untuk masa karantinanya sendiri ini berapa lama Pak Taufan? Nah, karantina ini kembali kepada dosis vaksin. Jadi kalau misalnya mereka sudah dosis lengkap, mereka hanya 5 hari. Tapi kalau mereka belum dosis lengkap, mereka karantina selama 7 hari. Nah, kemudian kalau misalnya terjadi adanya warga negara asing yang kemudian terdata terinfeksi positif COVID-19 begitu. Kemudian apa yang dilakukan dari pihak Angkasa Pura? Tentunya kan kami dalam melakukan pelayanan penerbangan internasional ini dibantu oleh stakeholder lainnya. Nah, apabila memang nanti ditemukan penumpang yang ternyata positif di kedatangan, di bandara kedatangan, tentunya nanti mereka akan dibawa oleh teman dari Satgas COVID-19 Nasional untuk dibawa menuju ke hotel isolasi atau rumah sakit isolasi yang memang telah ditentukan oleh pemerintah. Baik Pak, namun sejauh ini dari ke-12 warga negara asing yang kemudian berhasil masuk ke Bali kemarin sejak tanggal 3 menurut informasi dari Bapak tadi terbilang aman ya Pak, artinya negatif semua hingga saat ini masih belum ada informasi terkonfirmasi positif. Iya, betul. Sampai dengan saat ini tidak ada informasi terkait apakah 12 penumpang tersebut terkonfirmasi positif COVID-19. Pak Taufan, mungkin boleh diinformasikan juga Pak, ini ada berapa lokasi karantina yang kemudian disiapkan untuk ditegaskan kembali bagi warga negara asing yang nantinya tiba di Bali? Baik, untuk hotel karantina sendiri di Provinsi Bali ini kurang lebih sekitar ada 66 hotel karantina sesuai informasi dari Satgas COVID-19 Provinsi Bali. Baik, terima kasih Pak Taufan Yudhistira selaku Relatif Manajer Angkasa Pura I telah membagikan informasinya kepada kami di Kabar Pagi TV One. Terima kasih Pak Taufan. Terima kasih Ibu.